Ibu-ibu wal hadirat jamaah majlis salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sunda. Sekarang Indonesia atau Melayu dan insya Allah penjelasannya. Alhamdulillah ya. Berapa tahun kita ngaji kitab Sulamun Taufik ini, dan sekarang sudah di penghujung. Nah, penghantar ataupun prakata di penghujung ini, musonib atau pengarang kitab mengatakan intaha, sudah selesai maqaddaro, apa yang sudah mentakdirkan Allah jamahu untuk mengumpulkannya. Itu jadi musannif atau pengarang kitab ini mengucapkan dan mengatakan bahwa karangan atau kitab ini selesai ya, dan semua ini bukan karena kepintaran atau kebisaan beliau, tapi karena memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab walaupun berupaya dan berusaha bagaimanapun juga, dengan segalanya kita kerahkan, kalau memang bukan takdir mah nggak bakal bisa ya. Orang pengen kaya, orang pengen apalah yang tentunya yang diharapkan ya, pastinya yang menyenangkan. Dia berusaha semaksimal mungkin, tetap kalau memang enggak takdir mah enggak bakal bisa. Makanya di samping kita usaha ya kalau pengen kerja mah pengen kaya mah kerja, kalau pengen pintar mah belajar, tapi jangan lupakan untuk meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nantinya kalau kita berhasil, insya Allah nggak sombong ya, karena kita ini sudah mengikutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang semuanya nggak bakal bisa kalau bukan takdir Allah. Nah sebaliknya, ketika gagal kita nggak putus asa. Kenapa? Ya Allah lebih tahu mana yang terbaik gitu ya. Coba ada orang kalau nggak segalanya mengikatkan, menghubungkan ataupun menyerahkan kepada Allah, itu biasanya tuh ya ketika berhasil dari usahanya sombong, dianggapnya segala-galanya boleh dia sendiri. Nah sebaliknya, ketika gagal putus asa, jadi udah nggak ada yang benar ya. Kan mestinya mah atau kita berhasil bersyukur, dan ketika gagal kita bersabar ya. Dan pasti Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita gitu ya. Nah jadi kita tuh harus kita jadikan pedoman ya. Pokoknya segala-galanya ya memang kita diharuskan berusaha, tapi tetap keberhasilan itu adalah karena memang hakikatnya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seandainya berhasil, insya Allah bersyukur, tetap tawadu, ketika gagal tetap bersabar ya. Dan semuanya
nggak ada yang sia-sia ya kalau memang kita caranya benar. Jadi seperti dalam usaha nih, kita udah caranya berdasarkan ilmu sehingga usaha kita halal. Pengennya sih kaya ya, tapi ternyata nggak juga. Itu kita dari usaha kita tuh karena memang ya dengan cara di jalan Allah itu tetap dapat pahala gitu. Makanya segala-galanya dasarnya adalah ilmu ya. Kemudian wa arju, dan aku kata musonib mengharap minhu, ya pastinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ayyauma, untuk lebih umum naf'ahu, kemanfaatan kitab ini lah gitu ya. Jadi setelah menyadari bahwa segala-galanya adalah karena memang takdir dari Allah, kemudian musonib pengarang kitab memohon supaya nih kitab ini benar-benar umum ya, luas, banyak yang bisa ngambil manfaatnya, khususnya untuk pedoman hidup ini ya, supaya selamat sampai ke akhirat. Karena memang di kitab ini nih Sulamun Topik, walaupun kitabnya kecil ya, tapi di sini lengkap. Lengkapnya gimana? Tauhidnya ada, fikihnya ada, akhlaknya ada. Dan semua itu adalah ilmu yang wajib ain. Jadi ilmu yang wajib ain itu yang khususnya ya, itu 3. 1 tauhid, itu pengenalan tentang Allah tuh ya. Alhamdulillah kan di awal-awal itu dibahas tentang rukun iman, rukun Islam ya, juga tentang sifat-sifat Allah ya. Ya. Nah yang kedua fikih ya, alhamdulillah di sini sudah dijelaskan dari cara bersuci, kemudian sholatnya, bahkan kemudian kesananya ada juga bab puasa ya, zakat, bahkan haji gitu ya. Itu untuk ibadah mencukupi udah. Dan yang terakhirnya kajian akhlak ataupun tasawuf ya, itu tentang kudunya gimana kita terutama nih hindarkan yang namanya maksiat badan gitu ya. Ya memang itu tauhid tujuannya supaya ibadah kita tertuju hanya ikhlaslah untuk ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fikihnya itu supaya kita dalam menuju kepada Allah selamat ya, bisa nyampe. Dan tasawufnya tujuannya untuk memperlancar tujuan kita gitu ya. Ya pokoknya secara logikanya gini nih. Hubungannya antara tauhid, fikih dan akhlak ya. Gini nih. Seperti kita mau ke Tangerang. Jelas tuh ya. Tujuannya ke Tangerang. Targetnya ke Tangerang. Tuh kalau pengen nyampe ke Tangerang tentunya harus ditempuh ya. Enggak bisa istilahnya pengen ke Tangerang tapi nggak berangkat. Nah, itu kan ada kadang-kadang alhamdulillah petunjuk ya, walaupun ke Tangerang itu bisa jalan sini, bisa jalan sana gitu ya. Yang penting mah nyampe. Kemudian tadi karena perlu ditempuh supaya nyampe itu butuh kendaraan. Ya apakah itu motor, mobil ataupun apa ya? Ya mungkin kalau pesawat mah nggak mungkin lah, apalagi kapal air ya. Bukan Tangerang pakai kapal air. Nah,
itu terlepas dari kendaraannya mau jelek mau bagus, yang penting mah sehat ya, bisa nyampe. Nah itu udah cukup sebenarnya. Tapi nih supaya lancar nyaman dalam upaya menuju ke Tangerang itulah dibutuhkan yang namanya ilmu akhlak ya. Tuh. Jadi memang tadi ya, walaupun kendaraannya itu jelek, yang penting mah sehat nyampe. Tapi kan alangkah nyamannya, alangkah lancarnya kalau kendaraannya bagus, apalagi mewah ya. Nah itu. Jadi alhamdulillah tuh kita udah kaji semuanya nih melalui kitab ini ya, baik itu tauhid, fikih maupun akhlak. Nah bahkan di sini musonif atau pengarang kitab memohon juga ya, wa yuksiro, dan mudah-mudahan Allah memperbanyak fil kulubi, pada hati-hati, waqahu ya, akan istilahnya terjadinya. Maksudnya gimana sih? Jadi masuklah, artinya bisa dipahami dan kemudian diamalkan gitu ya. Jadi jangan sekedar umpamanya ngaji ataupun tahu tapi nantinya nggak diamalkan karena nggak nerima di hatinya ya. Kemudian wa'atlubu, dan saya wa'atluba ya, dan saya juga meminta miman ittola'a, kepada orang yang melihat alaihi, atas kitab ini, min ulil ma'rifati, tentunya dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan, wa'ata, dan mereka mendapatkan atau melihat fi, pada kitab ini, ala khotoin, suatu kesalahan, au zalalin, ataupun ya kesesatan umpamanya, ayu nabiha, untuk mengingatkan, ala zalika, atas kesalahan ataupun kesesatan itu, birrodi, tentunya dengan penolakan as-sorihi, yang jelas. Jadi luar biasa nih tawadunya ya. Padahal mah kita tahu pengarang kitab ini orang pintar, bahkan wali Allah, dan itu dia tidak akan bisa ngarang ini kalau apalagi kemanfaatannya sampai ribuan bahkan ratusan tahun kesininya ya, ratusan bahkan ribuan tahun kesininya, kalau bukan karena karomah dari kemanfaatan itu. Nah ini tetap memohon, seandainya nih di kitab ini nih ya, yang udah kita haji panjang lebar dan sekian lama, ya khususnya orang-orang yang punya pengetahuan melihat ada kesalahan, ada kekurangan, apalagi itu yang sifatnya sesat ya, untuk mengingatkan, untuk mengeritik lah kalau zaman sekarang bahasanya ya. Tapi ngeritiknya jangan asal ngeritik, istilahnya kudu tahu dasarnya. Jadi jangan ngeritik tapi dia enggak tahu solusinya karena memang enggak ada pengetahuan tentang itu. Apalagi umpamanya langsung ngebully aja. Jadi nih hati-hati ya kalau ada di masyarakat, umpamanya ada seseorang yang pendapatnya rada kurang baik umpamanya, ataupun gak baik menurut versi dia tuh, itu jangan langsung ditolak, jangan langsung di boikot ya, apalagi dicela ya. Tapi protes silakan asal punya dasar. Kalau nggak punya dasar nanti bukannya selesai malah jadi masalah ya. Jadi silakan mau protes, mau istilahnya ngeritik, asal
pakai dasar. Nah tujuannya apa? Liyahzaro, supaya takut annasu manusia min itba'i, untuk mengikuti saya, ala ghairis sawabi, ya, atas jalan yang tidak benar. Jadi itu kalau memang ada jelas kesalahan kemudian dikritik dengan pembenaran atas dasar dalil, tuh jadi jelas, sehingga nanti manusia-manusia umumnya nggak sembarangan ngikutin, ya. Jadi jangan mentang-mentang dia merasa pinter, mau salah mau benar pokoknya harus ikutin, jangan. Sebab apa? Ya, fal haqqu, maka yang hak, ahaku itu lebih hak, ayut taba'a, untuk diikuti. Ya karena memang sekali lagi, jangan karena dianggapnya orang itu guru, orang itu ulama, orang itu pokoknya mah pinter lah. Kalau memang ada kesalahan, itu jangan diikutin. Jangan bahasanya, oh dia mah kiai, dia mah ustad, salah juga bener aja. Atau jangan. Itu mah namanya nyesatin juga ya. Pokoknya mah walaupun ustad, bahkan kiai, ulama, habib, kalau salah mah jangan ikutin. Tegor, kritik, tapi harus berdasarkan dalil gitu ya, dengan argumen gitu. Jadi jangan sampai istilahnya fanatik buta. Ini kadang-kadang ya, seorang gurunya lagi nih, ustadz, kiai, itu kadang-kadang karena dia merasa udah ustadz, udah kiai, udah ulama, udah habib, begitu diprotes, emosi, gengsi gitu ya. Jangan. Ya sebab selain daripada Nabi dan Rasul, itu enggak menutup kemungkinan daripada kesalahan. Tuh ya. Kalau Nabi sama Rasul tuh baru, itu mah udah dijamin enggak bakal salah ya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selain daripada itu enggak menutup kemungkinan ada kesalahannya. Makanya seandainya salah, jangan diikutin. Kritik dengan cara bijak ya. Jangan diomongin lagi. Ini kadang-kadang diomongin ke sono kemari. Jadi solusinya yang terbaik, langsung datengin ya, kritik dengan argumen yang jelas begitu. Nah, apa sebabnya? Wal insanu nih ya. Yang namanya manusia, mahalul khotoi, itu tempatnya lupa, tempatnya salah, wan nisyani, dan lupa. Memang karakter atau tempatnya manusia itu ya. Ini tentunya selain Nabi ya dan Rasul. Ya Nabi juga sama sih kalau lupa mah. Khususnya nih umumnya ya. Ini tempatnya salah dan lupa. Makanya tadi sekali lagi, walaupun dia istilahnya ustadz, kiai, ulama, habib, kalau salah mah jangan diikuti. Jangan sampai istilahnya fanatik buta gitu ya. Ya. Nah, mungkin untuk kajian kitab cukup ya sementara. Selanjutnya terakhir ya, saya ngingetin bahwa hari ini tanggal di bulan Jumadil Akhir tanggal berapa nih? 24 ya. Tanggal 24. Dan insya Allah karena bulan ini kayaknya 29, jadi tanggalnya kena hari Ahad. Bener nggak? Sekarang Senin kan ya? 24. Rebo, Senin Rebo. Selasa,
Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya 24. Ya taruhlah sekarang ditambah berapa tadi? 5, 6 ya, 9 ya. Taruhlah ke sekarang hitungannya 24 ya. Jadi ditambah 6 ditambah 5 jadi 9, 29 ya, insya Allah hari Ahad itu udah tanggal bulan Rajab. Nah kalau memang mau meningkatkan amal di bulan Rajab ini sangat diharapkan ya, karena memang keutamaan bulan Rajab itu luar biasa. Di antaranya nih, satu, amal ibadah kita dibalas sekurang-kurangnya 70 kali lipat ya. Jadi kan kalau sekarang mah nih amal kita dibalas 10. Ya. Sodako 1000 dibalas sekurang-kurangnya 70. Sekurang-kurangnya 10 kan ya. Berarti 10.000. Kalau di bulan Rajab nanti 70 kali dibalasnya, berarti 1000 juga itu dibalasnya 70.000. Belum ntar dibalas sampai yang 700 dan seterusnya gitu ya. Nah tapi jangan mentang-mentang lah di bulan Rajab mah sodako 1000 juga dibalasnya 70, berarti seperti sodako 70.000. 1000 aja gitu. Jangan ya. Nah kemudian keutamaan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Jadi bulan Rajab itu bulan Allah. Emang yang lain itu yang 11-nya? Ya memang semua juga ciptaan Allah. Tapi yang disandarkan dan disebut sebagai bulan Allah hanya bulan Rajab. Nah makanya siapa yang mengagungkan ya, artinya dengan ibadah meningkatkan, insya Allah itu dia sudah mengagungkan Allah. Dan kalau mengagungkan Allah, insya Allah nanti dia akan agung juga ya. Kemudian yang ketiga nih keutamaan bulan Rajab ya. Ini ada riwayat nih. Di balik Gunung Qop. Gunung Qop itu di mana ya? Yang jelas bukan di dunia. Itu adanya ya di sana. Nah di balik Gunung Qop ini ya ada bumi, ada tanah nih, kayak di bumi. Cuma tanahnya ini bukan seperti umumnya, di mana tanah yang ada di balik Gunung Qop itu warnanya putih, tanahnya seperti perak, ya seperti perak. Luasnya itu seluas dunia 7 kali lipat. Jadi kalau dunia ini nih ya, kayaknya belum ada nih ya, yang bisa mengelilingi dunia semuanya ya, belum ada ya. Boro-boro sedunia, se-Indonesia juga ya. Boro-boro se-Indonesia, misalnya sekabupaten Tangerang juga belum tentu ya. Iya. Ini 7 kali lipat dunia ini nih. Nah walaupun begitu luasnya tuh ya, bumi yang ada di balik Gunung Qop itu penuh dengan malaikat. Oh berarti malaikat itu luar biasa banyaknya ya. Karena memang nggak ada yang tahu baginda Nabi juga ya. Walaupun ada juga keterangan malaikat itu seperti bahkan lebih banyak daripada bilangan pasir. Ya pasir kan boro-boro sedunia ya, se-Indonesia. Seraup juga kan tahu sendiri. Ya. Nah jadi itu luar biasa tuh. Ya kita makan bumi nih ya, dunia. Jangankan sedunia, se-Indonesia. Ini segini aja nih, kan masih kosong nih ya, tengah-tengah tuh. Ini mah penuh. Sehingga nih ya, saking penuhnya tuh malaikat, itu seandainya dijatuhkan jarum nih, satu aja jarum, itu pasti mengenai malaikat. Karena saking banyaknya, saking rapatnya tuh malaikat ya. Ya kalau kita kan jangankan nih sekarang nih dijatuhin jarum 10 ya, 1 ya.
dijatuhin jarum umpamanya sekarung juga, kalau di tengah-tengah taruhnya nggak kena kan ya? Tuh. Jadi ini mah walaupun itu dijatuhkan jarum satu itu pasti mengenai malaikat. Kenapa? Saking banyaknya tuh malaikat. Padahal tadi tuh bumi yang ada di balik Gunung Kopi itu luasnya 7 kali lipat dunia ini gitu ya. Nah kemudian nih malaikat itu nih masing-masing megang bendera ya. Itu di benderanya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul, kayak bendera Arab tuh. Tahu nggak bendera Arab? Kan bendera Arab ininya nggak, logonya ya bukan gambar apa gitu ya, tapi hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu bendera ya. Setiap malam Jumat nih malaikat nih dari bulan Rajab semuanya berkumpul di sekeliling Gunung Qop tadi, merendahkan diri dan memohonkan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kita. Alhamdulillah tuh. Padahal mah kita nggak minta ya, boro-boro minta, tahu juga kagak kan ya. Tapi ternyata itu malaikat yang sekian banyak itu setiap malam Jumat di bulan Rajab itu ya semuanya merendahkan diri memohonkan ampunan gitu ya. Iya. Nah itu mohonkan ampunannya bukannya sebentar, tapi nyampe pagi, nyampe subuh. Nah kalau kita nih istighfar kira-kira ada yang kuat dari maghrib nyampe ke isya, nggak berhenti istighfar aja, ada nggak? Waduh kayaknya udah kesel ya, udah pengen bebukaan aja deh gitu. Nah ini mah nyampe subuh ya. Nah kemudian nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terjemahannya gini ya. Wahai malaikatku, demi kemuliaan dan keagunganku aku benar-benar memberi ampunan bagi mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita. Alhamdulillah tuh ya. Jadi sekali lagi tanpa kita minta, karena tahu juga kagak ya, ternyata malaikat yang sekian banyaknya itu semuanya memohonkan ampun untuk kita ya. Nah itu. Nah kemudian masalah amalan bulan Rajab ya, jangan dilewatkan nih malam Ahadnya ya. Malam Ahad itu kalau bisa usahakan untuk dihidupkan ya, tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah apa sebabnya? Orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab nih ya, itu insya Allah hatinya akan selalu hidup. Kalau hati hidup mah pokoknya mah walaupun dia lagi susah juga senang aja. Enak kan ya? Ya emang orang yang senang itu bisa dijamin dengan banyak duit? Belum tentu. Emang orang kaya, orang banyak duit itu dijamin senang? Belum tentu ya. Nah jadi itu satu. Yang kedua, insya Allah nih orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab itu akan diberikan kebaikan berupa rahmat ya. Dan yang ketiganya, insya Allah dia akan keluar dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Insya Allah suci bersih ya. Serta yang keempatnya, insya Allah dia bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada 70.000 ya ahli yang salah ya, ahli kemaksiatan yang mestinya masuk neraka, gara-gara ada dia tuh yang menghidupkan malam pertama, itu semuanya jadi selamat. Yang sekali lagi tadi mestinya masuk neraka,
jadi masuk surga. Alhamdulillah. Nah, terutama ya itu di malam pertama bulan Rajab, malam Ahad, banyakin doa. Karena di situ sangat diijabah ya. Nah, adapun kalau memang yang lainnya juga ya, amalannya mungkin ini hanya amalannya sementara ya. Jadi perbanyak sholawat tuh di malam itu dan di bulan Rajab ya umumnya ya. Kemudian baca surat Al-Ikhlas setiap harinya sekurang-kurangnya 11 kali. Kemudian sebagaimana momen bulan Rajab itu bulan istighfar, banyakin istighfar. Kemudian ya baca tasbih, dan tasbihnya ini ada 3 macam ya. Nanti ada yang dari tanggal 1 sampai 10, dari tanggal 11 sampai 20, dan dari tanggal 21 sampai akhir. Kemudian juga banyakin zikir. Dan kalau mau ya, bukan yang gak kuat, kalau mau itu puasa. Kalau memang kuat atau nyampe 15 hari, syukur-syukur sih nyampe tanggal 27. Berarti 27 hari ya. Ya paling enggak kalau enggak bisa 15 hari atau 27, seminggu dah seminggu. Enggak bisa juga ya 3 hari dah 3 hari ya. Tanggal 1, 2, 3. Kalau enggak juga wayanya lah sehari mah ya. Iya. Dan insya Allah tuh puasa di bulan Rajab nanti ya, tentang keuntungan-keuntungannya, keutamaan-keutamaannya ya, di kajian yang akan datang insya Allah ya saya sampaikan. Nah mungkin kalau yang belum punya nih tentang tadi, emang gimana tuh surat Al-Ikhlas, terus ya surat Al-Ikhlas udah tahu ya, kulus aja ya. Terus selawatnya apa gimana? Kemudian tasbihnya gimana? Nah itu ya. Kemudian juga tadi zikirnya gimana? Nah ini nih, kalau yang belum punya di sini nih ya, ada nih ya. Coba deh. Ya ini sambil di kasihkan ya. Ini saya bacalah sebentar ya. Jadi untuk doanya tadi perbanyak nih. Ini udah hafal semuanya ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balikna ramadana wasil maqasidana. Kemudian surat Al-Ikhlas udah talar semua juga ya. Bukan bisa aja itu metalar. Nah, kemudian selawat di sini ada. Allahumma shalli ala sayyidina wa safina Muhammad wa ala alihi wasallim waj'alna min khiyari ummati wa min ali syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Latif ya Kafi ya Goni ya Mugni ya Fatah ya Rozak ya Karim ya Wahab ya Jatauli ya Muti ya Jawad ya Manan. Kemudian istighfarnya. Tuh di situ istighfar ada 3 macam ya. 1, Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibacanya pagi dan sore 70 kali. Kemudian yang keduanya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum taubat amdin zalimin la yamliku nafsin darra wala naf'a wala mautun wala mautan wala hayat wala nusyura. 7 kali, tapi ini dibacanya habis johor ya. Habis johor. Jadi antara johor dan asar. Kemudian yang ketiga nih. Nah, ini mas saya dulu istighfar ya. Udah istighfar yang paling utama nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati 'alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan yang terakhir tasbihnya tuh. Tasbihnya di sini ada 3 macam juga. 1 dari tanggal 1 sampai 10 bacanya subhanallahil hayyil
qayyum. Nah, nanti dari tanggal 11 sampai 20 bacanya subhanallahil ahadis somadi. Dan dari tanggal 21 sampai habis, mau 29 mau 30 ya, itu subhanallahir raufir rahim. Nah, mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan sehingga insyaallah keutamaan-keutamaan bulan Rajab ini kita bisa raih ya. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka